Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para ustadz, para remaja, wabil khusus yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan live streaming ini, semoga keberkahan dan pertolongan Allah selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, waktu, masa yang tidak akan pernah terulang kembali, yang tidak akan datang kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut mengistimewakan, salah satu yang diistimewakan adalah waktu demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ya, jadi kita sebagai manusia, hamba Allah, ya, itu dalam keadaan merugi. Merugi itu kalau memang kita tidak mau beriman kepada Allah, kalau memang kita tidak tahu hakikat kita sebagai manusia, kalau memang kita tidak mengetahui diri kita sendiri, pasti akan rugi. Karena puncak keilmuan tertinggi dalam kehidupan manusia itu adalah ma'rifatullah. Disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Jadi ketika merugi itu adalah manusia-manusia yang tidak akan tahu, tidak pernah tahu, bahkan tidak mau tahu siapa dirinya. Ya, itulah orang-orang yang merugi. Dilanjutkan dalam ayat itu, Allah memberikan gambaran, Allah memberikan penjabaran dan penjelasan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu wa amilus illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak merugi itu Allah mengajarkan kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan kemudian beramal soleh, berbuat kebajikan, berbuat kebajikan. Jadi orang yang mengetahui dirinya sendiri pasti akan beriman kepada Allah, karena dia hakikatnya akan tahu dirinya sebagai hamba Allah, pasti dia akan beriman kepada Allah. Penjabaran mengetahui dirinya sendiri itu wa amilus solihat, ketika dia itu menjadi dirinya sendiri, tentunya butuh kebaikan, butuh sesuatu yang baik untuk dirinya. Karena manusia, siapapun manusia, pasti pengen baik, pasti pengen mendapatkan satu kebaikan. Kalau pengen mendapatkan satu kebaikan, ya berbuat baik dulu lah. Ya, makanya wa amilus solihat, berbuat kebajikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hakikat manusia
Kalau kita pahami, yang namanya manusia itu adalah sosok yang ketika dia itu sosok yang mengeluh, sosok yang pasti tidak suka akan kejelekan pada dirinya, pengennya kebaikan pada dirinya. Bahkan lebih sadis lagi ketika dia hanya berharap kebajikan atau kebaikan itu milik saya, yang lain terserah. Nah itu lebih bahaya lagi. Jadi ketika manusia itu ditakdirkan oleh Allah paham ceribel, tentunya kan pasti mengalami berbagai macam kendala dalam kehidupan, pasti mengalami terjangan, terpaan, ya, bahkan sandungan. Disitulah letak watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Saling berwasiat, saling mengingatkan sebuah kebenaran dan bis-sabri dan kesabaran. Ya, jadi para hadirin sekalian, sebagai satu hal yang penyampaian yang singkat ini, mari kita renungi bersama hakikat kita sebagai manusia. Ya, karena kita hamba Allah, tentunya kita harus beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena kita adalah butuhnya, pengennya baik-baik, ya, makanya kita harus berbuat baik kepada orang. Wa amilus sholihat. Dan karena kita enggak mau, dan karena kita pasti dalam hidup itu tidak semulus perjalanan yang kita harapkan, makanya kita harus bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya sebagai pengingat untuk pribadi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.